Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa Rasulullah bil haqq, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang tidak bisa membedakan mana mata uang yang sah diakui oleh negara Republik Indonesia, mana yang bukan mata uang. Terkadang kita menyamakan benda-benda ataupun barang ataupun komoditas yang berharga itu sama dengan mata uang. Padahal secara definisi mata uang itu adalah merupakan alat tukar yang sah diakui oleh negara. Dan kenapa harus negara? Karena negara lah yang memiliki otoritas yang bisa mengatur mana uang, mana mata uang yang dapat diedarkan di negara ini, yang dapat berlaku di negara ini. Jadi fungsi dari si negara ini sangat penting sekali untuk mengatur, untuk memilah dan memilih jenis bagaimana bentuk dan rule of the game mata uang. Jadi tidak bisa masyarakat, individu, seseorang itu mengartikan uang itu dengan bebas, tidak boleh. Nah, sebagaimana hal yang tadi kita sampaikan, kita juga kadang makan emas itu sebagai mata uang. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Emas adalah aset atau komoditas ataupun barang. Dia bukan mata uang yang dapat diedarkan di negara ini. Mungkin di sebagian negara di Timur Tengah ataupun di negara lainnya emas masih berlaku sebagai mata uang. Akan tetapi khusus di negara Republik Indonesia ini emas itu bukan mata uang. Di Indonesia secara peradaban, secara kebiasaan, emas dewasa ini khususnya, konteks kekinian khususnya, emas ini tidak diakui sebagai mata uang, akan tetapi sebagai komoditas, perhiasan, dan lain sebagainya. Tersirat di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa setiap transaksi menggunakan denominasi non-rupiah akan melanggar undang-undang tersebut dan dikenakan sanksi pidana. Jadi emas dianggap sebagai barang koleksi atau komoditas ataupun barang investasi, bukan mata uang. Maka hati-hati teman-teman, kalau seandainya kita mengklaim ataupun ingin misalkan menggeser rupiah dengan emas, ini hati-hati akan berbenturan dengan Undang-Undang 7 2011 tentang mata uang tadi ya. Tapi yang harus kita garis bawahi juga bahwasanya uang itu tidak diterbitkan oleh individu, oleh organisasi masyarakat, oleh ormas Islam ataupun oleh kehendak pribadi. Akan tetapi sekali lagi kita tekankan bahwa uang disahkan, dilegitimasi oleh pemerintah gitu ya. Kemudian Mas, bagaimana kalau seandainya dulu pernah ada salah satu perusahaan, kita sebut Antam, yang mengeluarkan bentuk fisik emas dalam bentuk dinar dirham. Nah, ini kita akan bahas. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam sebagai produsen emas telah menjelaskan bahwa koin, dinar, dan dirham yang mereka produksi tidak ditujukan sebagai alat tukar, tetapi sebagai barang koleksi seperti produk emas seri batik. Nah, jadi emas yang dulu pernah diterbitkan oleh Antam ini sebenarnya hanya koleksi atau series doang gitu ya. Yang mana kita sering lihat ada series batik, Idul Fitri, terus kemudian ada series-series lainnya. Nah, kebetulan waktu itu Antam memang membuat series dinar dan dirham. Tapi itu bukan sebagai mata uang. Itu ya. Itu hanya sebagai alat investasi semata. Nah, nanti secara lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini beritanya ya. Emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang dengan kandungan aurum atau AU paling rendah 99,9%. Nah, hal ini disebutkan di dalam pasal 1 huruf 6 POJK 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha Bullion Bank.
Jadi dalam POJK tersebut ditegaskan juga bahwa emas itu sebenarnya bukan mata uang ya. Nah, ini sangat jelas sekali. Nanti bagi teman-teman yang masih bingung membedakan emas apakah dia uang ataupun bukan, ini tadi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Mata Uang dan dalam POJK Bullion Bank juga sudah dijelaskan bahwa emas itu bukan mata uang. Jadi teman-teman jangan ragu, harus yakin, karena yang memutuskan mata uang itu jenisnya apa, bentuknya apa, itu adalah pemerintah, bukan ustadz tertentu, bukan organisasi tertentu. Nah, senada dengan itu, untuk itu DSN MUI mengeluarkan fatwa. Ini sebenarnya fatwanya sudah jauh-jauh hari ya. Tentu meskipun undang-undang tadi lahirnya di tahun 2011, kemudian POJK tadi lahirnya tahun 2024. Jadi tentu DSN MUI ini dalam menerbitkan fatwa akan selalu diskusi dengan stakeholder tertentu ya, terkait dengan pemerintah, dengan misalkan dengan OJK, dengan BI, dengan kelompok masyarakat tertentu, dengan praktisi-praktisi untuk menentukan suatu fatwa agar tasawur masalahnya itu benar, sehingga hukum yang dihasilkan pun benar. Karena ada kaidah seperti ini teman-teman, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu bagian dari permasalahan yang dideskripsikannya. Jadi jika seandainya deskripsi masalahnya tidak tepat, maka hukumnya pun tidak tepat. Ini yang harus kita hindari dalam melakukan ifta ataupun dalam memberikan fatwa ataupun dalam meminta fatwa istifta gitu ya. Nah, di dalam fatwa tersebut nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, intinya disebutkan bahwa emas dapat dilakukan jual beli secara tidak tunai. Nah, bahasa kekiniannya adalah cicil emas gitu ya. Jadi emas fisik batangan maupun emas perhiasan itu dapat dijual oleh penjual dengan cara cicilan kepada si pembeli. Tidak masalah. Kenapa seperti itu? Karena emas diakui sebagai barang atau komoditas, bukan sebagai mata uang yang menjadi illah atau illatul hukmi, barang ribawi dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali ya dan biadin, mislan bimislin, sawaun bisawain gitu ya. Beberapa contoh yang menarik, banyak di perbankan syariah itu menjual produk-produk cicil emas ya, yang mana emas batangan, perhiasan, khususnya emas batangan itu dijual kepada nasabahnya secara cicilan. Jadi itu hukumnya boleh teman-teman. Nah, kita kembali lagi kepada dasar prinsip syariah di Indonesia. Kadang masih banyak sekali masyarakat tuh yang masih ragu untuk menggunakan produk-produk bank syariah, misalkan kayak tadi cicil emas ya. Banyak yang bertanya, bukankah emas itu haram dilakukan secara tidak tunai, harus tunai? Kemudian bagaimana hukumnya dan sebagainya. Nah, teman-teman masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan semuanya ini kepada dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena dalam bertransaksi secara muamalah, khususnya melalui lembaga keuangan syariah, harus ada suatu kepastian hukum. Itu yang kita garis bawahi, kepastian hukum. Kenapa? Kalau semua lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia itu melakukan operasionalnya tergantung Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, atau madhab A, B, C, dan D gitu ya, tidak seragam, itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga akan merugikan praktisi. Lembaga tersebut akan menimbulkan kerugian juga bagi masyarakat ketika naudzubillah suatu saat terjadi dispute. Untuk itu, negara Republik Indonesia ini mengatur prinsip syariah yang diikuti dalam operasional lembaga keuangan syariah ataupun produk-produk bank syariah harus mempedomani fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Singkatnya adalah fatwa DSN MUI. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang 21 2008, Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang P2SK, dan POJK-PJK terkait yang relevan. Jadi teman-teman semuanya, itulah yang harus kita pegang. Boleh kita mengikuti Ustadz A, B, C, dan D dalam urusan pribadi, personal, akan tetapi dalam konteks muamalah secara kelembagaan, itu sudah diatur harus mengikuti fatwa DSN MUI gitu ya. Jadi kita di sini disclaimer, tidak ingin menyalahkan ustadz siapapun, silahkan teman-teman untuk mengikuti guru-gurunya, itu adalah hak teman-teman. Akan tetapi dalam bermuamalah secara profesional, khususnya melalui lembaga keuangan syariah yang diatur
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka prinsip syariah yang harus diikuti adalah fatwa DSN MUI. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Kan person to person kita bisnis melakukan person to person, boleh silakan mengikuti aturan main guru-gurunya, ustadz-ustadznya, tidak masalah gitu ya. Pada prinsipnya teman-teman, dalam muamalah itu sangat fleksibel. Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu biasanya DSN MUI itu mengambil kesimpulan ataupun pendapat yang paling maslahat bagi masyarakat, tidak menyulitkan masyarakat gitu ya, supaya memang Indonesia Islam umat ini bisa bersaing dengan yang lainnya gitu ya, secara ekonomi gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi emas adalah sebagai alat investasi, yes, tapi emas sebagai mata uang, no gitu ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Bolehkah kita mengambil kekayaan dengan cara berinvestasi emas, dengan cara nabung emas, cicil emas, dan lain sebagainya? Boleh tidak? Boleh, hukumnya boleh gitu ya. Tentu teman-teman semuanya, kita juga tidak bisa menafikan jika suatu saat peraturan perundang-undangannya berubah di Indonesia, misalkan pemerintah BI menetapkan emas sebagai mata uang, maka tentu DSN MUI pun akan merubah fatwa tersebut, fatwa nomor 77 tersebut ya. Karena kenapa? Karena fatwa itu didasarkan pada keputusan pemerintah, kebiasaan masyarakat. Jika suatu saat keputusan pemerintah, kebiasaan masyarakat berubah menjadi emas itu sebagai mata uang, tentu dilegitimasi oleh pemerintah, maka tentu fatwa ini juga akan berubah. Yang tadinya boleh melakukan cicil emas secara tidak melakukan jual beli emas secara tidak tunai alias cicil emas, maka hukumnya pun dapat berubah menjadi tidak boleh, seperti di negara-negara mayoritas di Timur Tengah gitu ya. Nah, kenapa Mas Ustadz, kenapa ada perbedaan antara Timur Tengah dengan Indonesia? Kembali lagi kepada kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu tergantung kepada deskripsi masalahnya. Deskripsi masalahnya seperti apa? Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus sesuai dengan kebiasaan, harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di negara tersebut. Karena fikih juga kan ada teritorialnya teman-teman ya. Di Indonesia dengan Timur Tengah, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei tentu akan ada perbedaan kebiasaan, apalagi peraturan perundang-undangan sangat beda sekali gitu kan, sehingga fatwanya pun berbeda pula gitu. Maka banyak bukan hanya dalam segi muamalah, fatwa-fatwa ulama itu dari segi ibadah pun berbeda gitu kan. Maka jangan kaget kalau di Indonesia fatwa DSN MUI membolehkan akan jual beli emas secara tidak tunai, karena tasawur masalahnya memang berbeda dengan Malaysia, Timur Tengah, dan negara lainnya yang memiliki kebiasaan berbeda dan peraturan yang berbeda. Jadi itu tidak perlu kita kagetkan, tidak perlu kita nafikan, karena seyogianya itu hal yang lumrah. Hanya saja kebijaksanaan kita harus kita perluas, wisdom kita harus kita jaga, dan ayo kita dukung lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, semuanya yang berbau syariah di Indonesia ini agar maju, agar bisa bersaing dengan lembaga-lembaga konvensional, agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya, sehingga menjadi penopang ekonomi utama di Indonesia gitu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi akan mendukung? Kalau kita tidak melapangkan dada kita, kalau kita tidak islah, kalau kita tidak bebenah di keuangan syariah di Indonesia, itu tidak akan maju-maju teman-teman. Boleh mengkritik, tetapi harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan kapasitas, harus berdasarkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau seandainya mengkritiknya, oh kata ustadz saya misalkan jual beli emas itu harus tunai gitu, karena dia termasuk mata uang. Nah, ini mungkin harus kita pelajari lagi ya teman-teman ya. Jadi memang tujuan saya membuat video ini juga supaya yang menyaksikan memahami perbedaan pendapat dalam fikih itu suatu keniscayaan. Akan tetapi dalam mengimplementasikannya kita butuh kebijaksanaan. Kita bisa mengikuti ustadz-ustadz tertentu, dan saya juga tidak boleh melarang itu gitu kan, karena itu hak individu masing-masing orang. Akan tetapi sekali lagi, kalau bermuamalah dalam lembaga keuangan syariah, dasar hukumnya adalah fatwa DSN MUI.
Dan setiap lembaga keuangan syariah itu ada dewan pengawas syariahnya. Jangan sampai kita berpecah belah mempermasalahkan masalah furu'iyah, masalah fikih, padahal yang jelas-jelas negara ini, pemerintah ini sudah memfasilitasi, sudah mencoba untuk menyatukan perspektif tersebut supaya tidak ada kegaduhan-kegaduhan tertentu. Jangan sampai kita sebagai masyarakat malah mempermasalahkan apa yang sudah pemerintah coba satukan gitu kan. Nah ini, ayo kita menjadi masyarakat yang cerdas, konsumen yang cerdas, kita bangun ekonomi syariah sebagai roda penggerak ekonomi utama di Indonesia ini. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.